Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia. Saya dari S1 Sistem Transportasi, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Di sini saya akan menjelaskan basis data. Apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Dan basis data juga adalah kumpulan file-file yang saling berrelasi. Relasi tersebut biasa ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Satu basis data menunjukkan kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup informasi. Dalam satu file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Nah, di sini juga ada fungsi basis data. Yang pertama, fungsi basis data yang pertama untuk menghindari data ganda yang tersimpan. Suatu software DBMS bisa disetting agar mampu mengenali duplikasi data yang terjadi saat diinput. Hal ini karena sifat database dapat diakses oleh lebih dari satu pengguna. Yang kedua yaitu ada database juga berfungsi untuk mempermudah penggunaan hampir di semua sisi seperti memasukkan data baru, mengupdate, atau bahkan menghapus data yang sudah tidak digunakan lagi. Dan di sini juga ada manfaat database yang dapat diperoleh dengan bekerja dengan sistem database. Yang pertama yaitu tidak ada redundansi data. Database dapat membantu meminimalkan redundansi data. Redundansi adalah munculnya banyak data dalam file yang berbeda. Integritas data terjaga. Database memastikan integritas data yang tinggi, di mana database akan memastikan keakuratan, keaksesibilitas, konsistensi, dan kualitas tinggi pada suatu data. Menjaga independensi data, database menjaga independensi data di mana orang lain tidak dapat mengubah data meski data bisa diakses. Selanjutnya, kemudahan berbagi data menggunakan perangkat lunak database bisa digunakan untuk berbagi data atau informasi dengan sesama pengguna lainnya. Selanjutnya, pemeliharaan keamanan data. Nah, database juga memastikan keamanan informasi dan data, di mana kalian dapat memastikan kode akses untuk data tertentu yang tidak dapat diakses. Selanjutnya, kemudahan akses data. Dengan adanya database, kalian dapat mempermudah dalam mengakses dan memperoleh data karena semua data telah tertata dengan baik. Nah, di sini juga ada jenis-jenis database. Yang pertama yaitu ada relational database. Relational database adalah jenis data yang paling populer karena dengan menggunakan relational database ini, user mampu mengakses atau mencari informasi dalam tabel yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu operational database. Jenis database yang satu ini menyimpan data dengan rinci agar bisa dioperasikan dari seluruh organisasi. Database ini biasa digunakan pelanggan atau database akuntansi dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ada distribusi database. Distribusi database merupakan database yang mampu mendistribusikan data-data secara tersebar, namun saling berhubungan serta bisa diakses secara bersama-sama. Yang biasanya distribusi database ini digunakan pada suatu lembaga atau perusahaan yang terdiri dari beberapa cabang, sehingga dapat memudahkan user akses data dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat, ada external database. External database ini adalah jenis database yang menyediakan akses ke bagian eksternal. Biasanya data yang disimpan nantinya akan digunakan untuk keperluan komersial. Yang adapun akses ke dalam database ini akan lebih mudah karena dikhususkan bagi publik, sehingga lebih efisien dan tidak perlu mencari di internet lagi. Dan di sini ada tipe-tipe database.
Perangkat lunak khusus diperlukan untuk menyimpan dan mengambil data serta informasi dari basis data. Hal ini sering dikenal sebagai Data Management System yang disingkat DBMS atau Sistem Manajemen Basis Data. Berikut ini adalah tipe-tipe database, yaitu database analitik, yaitu jenis database untuk menyimpan informasi dan data yang diambil dari database operasional dan eksternal. Basis data operasional, yakni database yang menyimpan data terperinci yang dibutuhkan untuk mendukung operasi organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada basis data terdistribusi. Kelompok kerja ini dan departemen database kelompok di berbagai lokal dan tempat kerja lainnya. Dan ada juga gudang data, ialah gudang data yang menyimpan berbagai data dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang. Dan ada juga basis data berorientasi dokumen. Satu di antara perangkat lunak komputer yang dibuat untuk sebuah aplikasi dan berorientasi pada dokumen. Selanjutnya yaitu ada database dalam memori. Database yang bergantung pada memori untuk menyimpan informasi atau data di komputer. Selanjutnya ada navigasi database. Penyusun database, query menemukan objek yang diikuti referensi objek tertentu. Selanjutnya ada database hypermedia web. Satu set halaman multimedia yang saling berhubungan dari sebuah situs web, terdiri dari halaman utama dan hyperlink multimedia, seperti gambar, teks, grafik, audio, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada database eksternal, yakni database yang menyediakan akses ke data pribadi eksternal dan online. Dan ada juga database rasional, merupakan standar komputasi bisnis dan database yang paling banyak digunakan saat ini. Dan bagaimana cara kerja database tersebut? Database akan terdiri dari sekumpulan tabel data berbasis dua dimensi, sama seperti beberapa lembar data dalam spreadsheet. Di atas data ada kode, query, rumus, dan lain-lain. Yang mengotomatiskan tugas manipulasi data, kalian dapat menyesuaikan otomatisasi ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan di sini juga ada aplikasi pengolahan data apa saja yang ada di database yang sering digunakan, yaitu ada Microsoft Word, Microsoft Excel, ada Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Access dan pengelolaan database. Kesimpulannya adalah yang pertama yaitu basis data atau juga disebut database, artinya berbasiskan pada data, tetapi secara konseptual. Database diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berhubungan, disusun menurut aturan tertentu secara logis sehingga menghasilkan informasi. Untuk mengolah dan mengambil query basis data agar dapat disajikan dalam berbagai bentuk yang diinginkan, dibutuhkan perangkat lunak yang disebut sistem manajemen basis data atau juga disebut database management system DBMS. Penggunaan database management system dengan basis data akan membentuk satu kesatuan yang disebut sistem basis data. Yang kedua, itu ada komponen dasar dalam pembuatan basis data dengan adanya data, hardware, software, dan user. Istilah-istilah dalam basis data juga yang kita ketahui yaitu enterprise, entitas, atribut, nilai data, kunci elemen data, record data. Baik, cukup sekian hasil paparan saya untuk menjelaskan basis data. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang jelas. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.